Tanggal 24 Oktober ini merupakan hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia, di mana di awal pendiriannya tahun 1950 dan saat ini dalam usia 70 tahun. Ikatan Dokter Indonesia merupakan satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia yang mempunyai ciri khas sebagai organisasi profesi, yaitu mempunyai body of knowledge, kemudian mempunyai expertise, keahlian, responsibility, bertanggung jawab, kemudian kesejawatan, serta etik. Dan kita tahu bahwa saat ini kita dihadapkan dalam sebuah kondisi yang lebih kompleks. Ikatan Dokter Indonesia dan seluruh anggotanya, para dokter di seluruh wilayah Indonesia, dihadapkan dengan sebuah kondisi lompatan teknologi, perubahan lingkungan, kemudian cara transaksi ekonomi, serta kondisi pandemi COVID-19 ini yang membutuhkan kehadiran sebuah sistem kerja baru. Adaptasi kebiasaan baru di dalam menjalankan profesi yang juga menjadi bagian dari professional defense dan resilience, yaitu ketahanan dan pertahanan profesi dalam upaya untuk melakukan pelindungan dan keselamatan, serta upaya meminimalisir resiko bagi dokter dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Dan ini merupakan suatu kondisi atau menjadi satu bagian dari disruption yang terjadi di dalam pelayanan kesehatan, selain permasalahan revolusi industri dan permasalahan lain di dalam disrupsi di pelayanan kesehatan. Profesi dokter saat ini juga dihadapkan dalam sebuah tantangan yang sangat luar biasa, bahkan berhadapan dalam sebuah kondisi ancaman terhadap eksistensi profesi yang dapat dibagi menjadi tantangan yang berasal dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam terutama terkait dengan trusted, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kedokteran, yang tentunya diakibatkan oleh hal-hal yang dikarenakan beberapa oknum terkait dengan masalah malpraktek, kemudian buruknya mutu pelayanan dokter terutama di fasilitas kesehatan tertentu, dan terkait juga dengan masalah gratifikasi dan hal-hal yang berkaitan dianggap menghilangkan independensi daripada dokter itu sendiri. Nah, satu sisi yang lain, saat ini juga dokter dihadapkan dengan kondisi harapan yang sangat tinggi dari masyarakat kepada profesi dokter, terutama di dalam kaitannya dengan penanggulangan pandemi COVID ini, yang kemudian menjadi satu bagian referensi utama untuk dilihat oleh masyarakat pada hal-hal yang berkaitan dengan strategi penanganan pandemi COVID ini, baik itu strategi yang berkaitan dengan prevention, berkaitan dengan testing, tracing maupun dengan treatment sendiri. Sedangkan tantangan dari luar saat ini juga kita dihadapkan dalam sebuah tuntutan global. Ada problematika di dalam kesehatan global yang juga harus kita antisipasi. Globalisasi jasa pelayanan kesehatan, terus kemudian juga dengan teknologi yang juga semakin berkembang, kemudian sistem pelayanan kesehatan yang juga berkembang berkaitan dengan pelayanan kedokteran masa depan yang juga mengedepankan teknologi, karena kita masuk di dalam sebuah kondisi revolusi industri 4.0. Kemudian munculnya pendekatan baru yang berkaitan kesehatan global ini juga cenderung mendukung program vertikal, yaitu intervensi teknologi dan inovasi di bidang farmasi, yang kesemuanya ini terbangun akibat ada juga kondisi penyakit-penyakit tertentu, yaitu emerging dan re-emerging disease, yang saat ini salah satunya sedang menjadi problematika di dunia, yaitu COVID-19 ini. Ini yang kemudian perlu ada upaya-upaya penyelesaian permasalahan kesehatan, tidak bisa hanya berdasarkan satu wilayah atau satu negara saja. Ada kebijakan yang juga melewati batas-batas negara atau batas-batas teritorial dan membutuhkan respon yang kuat dan terkoordinasi yang melebihi kapasitas pemerintah nasional itu sendiri. Salah satunya yang saat ini yang masalah COVID ini.
Jadi mengatasi pandemi COVID ini menjadi satu harapan yang mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan cepat. Kami selalu ingin untuk berkontribusi di dalam penanggulangan pandemi COVID ini dan menjadi mitra yang strategis, menjadi referensi baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Yang ini penekanan yang diberikan berkaitan juga dengan biosecurity dan upaya untuk mencegah penyebaran penyakit menular, sekaligus meningkatkan perhatian pada inisiatif horizontal seperti program jangka panjang untuk memperkuat layanan kesehatan nasional, pelayanan kesehatan primer, mengembalikan daripada fungsi atau revitalisasi dari Puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk mengedepankan preventif dan promotif, kemudian pendidikan kesehatan masyarakat untuk melakukan upaya-upaya perubahan perilaku masyarakat yang lebih sehat, serta keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penyusunan inisiatif kesehatan. Hal itulah yang kita harapkan muncul ke depan sebagai harapan dari kami, Ikatan Dokter Indonesia, kepada pemerintah, kepada negara, dan juga kepada masyarakat. Dan peringatan hari ulang tahun ID ini yang ke-70 ini yang juga kadang-kadang dimaknai sebagai Hari Dokter Nasional, walaupun secara resmi belum tertulis sebagai Hari Dokter Nasional, tapi kami berharap 24 Oktober ini benar-benar diresmikan oleh negara untuk menjadi Hari Dokter Nasional, seperti halnya 20 Mei dinyatakan sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia di masa Presiden SBY yang kemudian dicanangkan oleh Presiden SBY pada tahun 2008. Kami berharap 24 Oktober ini bisa dicanangkan oleh negara untuk menjadi Hari Dokter Nasional.